sehat dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Murniasi Sregar, mengajar mata pelajaran biologi, guru di SMA Negeri 3 Tarutung. Terlebih saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2023 bagi seluruh rekan guru di Indonesia, terkhusus rekan guru di wilayah Tapanuli Utara. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video dokumenter terkait proses pembelajaran biologi yang saya lakukan di kelas saya. Semoga video dokumenter ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Tapanuli Utara. Video dokumenter ini tentunya adalah pembelajaran yang mengakomodir segala kebutuhan murid guna mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun judul daripada praktik baik pembelajaran ini adalah Si Tumeang Pinter dalam Sistem Peredaran Darah. Judul ini sendiri merupakan singkatan dari alur proses pembelajaran pada bab sistem peredaran darah, yaitu yang pertama, periksa kesiapan diri murid. Yang kedua, sampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi murid. Yang keempat, melakukan eksplorasi konsep. Yang kelima adalah aku ingin menjadi. Yang keenam adalah melakukan uji pemahaman secara interaktif. Yang ketujuh adalah melakukan refleksi pembelajaran. Dalam mengawali pembelajaran yang berdampak kepada murid, ada baiknya kita terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan refreshing atau penyegaran dan juga untuk menjalin ikatan emosional antara guru dan juga murid saat proses pembelajaran. Salah satunya dengan melakukan ice breaking. Tahap yang pertama adalah periksa kesiapan murid. Tahap ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang guru sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas. Kita sebagai guru perlu memastikan kesiapan murid dalam menerima pelajaran, baik secara fisik maupun secara mental. Dengan mengetahui hal ini, kita akan lebih mudah membimbing ataupun mengarahkan murid-murid selama proses pembelajaran. Apakah kejadian tadi pagi mempengaruhi mood kamu belajar mulai dari kandidat pertama? Enggak sih. Wow, luar biasa ya. Berarti itu artinya kamu mengendalikan emosi, membedakan dia saat di rumah dengan saat di sekolah. Pada tahap yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan dengan strategi apa kita akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut akan membantu murid dan mengarahkan murid sejauh mana atau apa saja yang akan mereka capai selama proses pembelajaran berlangsung. Dan hal ini juga akan meningkatkan antusiasme daripada murid-murid tersebut dalam proses pembelajaran. Verifikasi golongan darah dari setiap siswa melalui praktikum. Yang kelima, melakukan proyek aku ingin menjadi. Yang keenam dan terakhir yaitu uji pemahaman atau kuis interaktif melalui games. Pada tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pada kesempatan ini, kita membuka diskusi terbuka bersama dengan murid. Mereka akan menyampaikan aspirasi maupun pendapat mereka terkait hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih dalam terkait setiap tujuan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan motivasi atau semangat murid selama proses pembelajaran, juga melatih daya kreativitas mereka dan juga daya tingkat berpikir kritis daripada murid-murid tersebut. Tahap yang keempat adalah eksplorasi konsep. Pada tahapan ini, murid akan menggali pemahaman mereka terkait materi yang dipelajari. Adapun strategi yang kita gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Murid akan dikelompokkan sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, dikelompokkan ke dalam
3 kelompok gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Mereka akan memilih media-media belajar yang akan mereka gunakan untuk memperoleh pemahaman sesuai dengan gaya belajar masing-masing, dan akan saling membagikan hal yang didapat atau pembelajaran yang didapat melalui proses yang telah mereka lakukan. Pada tahap yang kelima ini, yaitu dengan tema "Aku Ingin Menjadi", kita akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menghubungkan pemahaman mereka terhadap kehidupan sehari-hari. Mereka akan memilih beberapa profesi yang akan mereka lakoni untuk menerapkan pemahaman mereka. Dan kegiatan ini juga akan mengakomodir cita-cita mereka, karena mereka akan berperan selayaknya apa yang mereka cita-citakan ke depan. Diberikan tetesan antigen A dan menggumpal di A adalah mendapatkan golongan darah A. Sedangkan jika diberikan antigen B dan menggumpal di B adalah golongan darah B. Sedangkan di antigen A dan B sama-sama menggumpal adalah golongan darah A dan B. Sedangkan jika sama-sama tidak menggumpal, jika semuanya tidak menggumpal di antigen A maupun di antigen B, maka golongan darah tersebut adalah O. Biarkan saya penyakit hemofilia ini adalah gangguan pada proses pembekuan darah akibat adanya luka atau cedera. Nah, atau bisa kita katakan hemofilia ini adalah darah yang sulit membeku. Hal ini diakibatkan oleh adanya gangguan pada fungsi trombosit yang ada dalam tubuh pengidap penyakit hemofilia ini. Lanjut. 31. Dapatkan selama pembelajaran biologi ini, khususnya di bab terakhir yang membahas tentang sistem peredaran darah manusia, sangat menyenangkan dan juga sangat menarik. Karena metode pembelajarannya membantu kami agar menjadi selalu bersemangat, terlibat aktif, dan juga kami merasakan kami menjadi bagian daripada pembelajaran ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena Ibu Murniasi Siregar memberikan metode atau memberikan langsung kepada kami apa yang ingin kami lakukan. Kami menentukan sendiri bagaimana cara kami meneruskan apa pemahaman kami terkait dengan sistem peredaran darah ini. Kami memberi langsung kepada contoh kehidupan nyata sehari-hari. Ada yang berperan sebagai dokter, ada yang berperan sebagai tenaga laboratorium, dan juga ada yang berperan sebagai konsultan kesehatan. Hal inilah yang membuat pembelajaran menjadi tidak terasa bosan, melainkan malah menumbuhkan semangat kami yang lebih untuk mempelajari lebih dalam materi sistem peredaran darah ini. Harapan kedepannya semoga beliau dapat memberikan inovasi-inovasi baru dalam mengajar kami para siswa sehingga kami lebih mudah dalam mempelajari pelajaran biologi. Dan pembelajaran yang dilakukan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana ketika pembelajaran dilakukan atau dikaitkan dengan kenyataan, dengan kehidupan sehari-hari, anak-anak akan lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Saya terinspirasi juga dengan
metode pembelajaran yang dilakukan oleh beliau yaitu melakukan diskusi di dalam kelas dan juga menggunakan diskusi dengan menggunakan aplikasi Kahoot, di mana saya juga terinspirasi untuk penggunaan aplikasi kuis yang dilakukan oleh beliau, yaitu dengan menggunakan aplikasi Kahoot, di mana aplikasi Kahoot ini menjadi penyemangat untuk anak-anak karena dengan menjawab pertanyaan langsung ada jawaban, mereka merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan saat ini. Dan saya juga tertarik untuk melakukan Demikianlah video praktik baik pembelajaran biologi yang saya lakukan di SMA Negeri 3 Tarutung. Semoga dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan pendidik. Horas dan terima kasih.